Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik tentang pendidikan. Tepatnya sebenarnya adalah bagaimana mengangkat kualitas pendidikan di sebuah daerah. Saya begitu tergelitik untuk mengangkat topik ini karena kebetulan di daerah kami seorang tokoh, katakanlah beliau memang tokoh karena dia pernah menjabat sebagai pejabat publik di tingkat provinsi. Dia mengkritik sistem, tepatnya kualitas pendidikan di lokus kami di Humbang Hasundutan. Tetapi pada diskusi ini nanti akan saya jabarkan bagaimana resep yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kita. Semula saya mau mengatakan bahwasanya kritik itu bukan sama dengan caci maki. Jadi jika ada orang yang mengkritik itu tidak sama dengan mencaci maki. Jadi harus ditanggapi dengan baik. Justru saya pikir kritik adalah ekspresi lain, ekspresi dari rasa cinta, ekspresi dari kepedulian, bahkan sebuah kerinduan, kehausan untuk kemajuan masa depan. Jadi jika ada orang yang mengkritik, kita harus menerimanya dengan benar. Tanpa kritik mustahil ada kemajuan. Nah, supaya terang, semula pada awalnya kritik ini datang karena ada pengumuman seleksi, hasil pengumuman seleksi mau masuk sekolah DEL. Kebetulan dari hasil itu, dari kabupaten kami hanya diterima 7 orang untuk masuk sekolah DEL. Kita tahu sekolah DEL adalah sekolah yang terbaik saat ini di Sumatera Utara menurut LTMPT dan nomor 3 di seluruh Indonesia juga menurut LTMPT. Dan hanya 7 orang dari kabupaten kami dari Humbang Hasundutan yang diterima ke sekolah DEL. Itu pun ke-7 orang itu adalah diproduksi, dimonopoli oleh satu sekolah. Menariknya lagi, satu sekolah itu adalah sekolah swasta. Disinilah titik kritik dari pejabat publik itu. Mengapa di daerah kami kebetulan hampir ada 40 sekolah negeri, saya pikir. Mengapa hampir ke 40 sekolah negeri ini tidak memproduksi satu pun siswa untuk masuk ke DEL. Masakan 40 sekolah negeri kalah oleh satu buah sekolah swasta. Itulah titik kritik dari pejabat publik tadi, dari mantan pejabat publik tadi. Ada apa dengan sekolah negeri? Ada apa dengan sekolah swasta? Apakah kualitas guru sekolah swasta jauh lebih baik dari kualitas sekolah negeri? Apakah kualitas gurunya jauh lebih baik? Saya berpikiran tidak. Tidak. Justru maaf saja ini tidak berkata kasar, tapi saya sedang berbicara fakta pada umumnya bahwasanya guru sekolah swasta adalah mereka yang gagal menjadi negeri. Itu pada umumnya, tidak semua, tapi pada umumnya begitu. Guru swasta adalah mereka yang gagal menjadi negeri, itu pada umumnya. Artinya sekali lagi kualitas guru sekolah negeri tidak kalah jauh dari kualitas sekolah swasta gurunya. Lantas kemudian kenapa hasil produksinya berbeda? Kenapa 40 sekolah kalah telak dari satu sekolah swasta? Ada apa? Apakah ini murni kesalahan gurunya atau kesalahan sistemnya? Kita harus membahas ini. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu sebenarnya tidak hanya mesin mengubah orang bodoh menjadi pintar. Tidak hanya di situ. Pendidikan adalah sebuah ekosistem. Karena dia ekosistem, maka harus ada sistem di dalamnya. Jika sistemnya bagus, maka produksinya akan bagus. Jika sistemnya amburadul, hancur, tidak peduli satu sama lain, maka hasilnya juga biasa-biasa saja. Barangkali pada posisi inilah ke-40 sekolah negeri tadi, makanya tidak berjalan dengan lancar produksinya. Padahal guru-guru dari sekolah negeri tadi tidak kalah kualitasnya dari guru di sekolah swasta tadi. Bahkan jika kita jujur, saya agak lebih cenderung yakin bahwasanya guru-guru dari sekolah negeri tadi jauh lebih sejahtera dari guru-guru dari sekolah swasta itu. Lalu kenapa kemudian menjadi tidak produktif? Sejahtera tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sekali lagi, disinilah saya pikir ada ekosistem yang salah, ada sistem yang salah. Mengapa guru di sekolah negeri menjadi tidak produktif? Pertama adalah sistemnya yang tidak bagus. Saya katakan begini, apa itu sistemnya? Pendidikan itu ada sekolah, ada guru, ada orang tua, ada siswa, ada birokratisme di dalam. Itulah pendidikan. Ada guru, ada murid, ada sekolah, ada birokratisme,
dan sebagainya. Kesemua ini harus saling mendukung untuk mencapai produksi yang lebih baik. Jika salah satu dari mereka tidak mendukung, maka hasilnya akan mundur. Itulah penyakit di sekolah negeri saat ini. Tidak semua ekosistem itu saling mendukung. Tidak semua. Justru sebenarnya ada kesan saling mengintip. Ada kesan, saya pikir, justru saling mengintip. Sudah banyak berita yang kita dengarkan tentang ini. Tugas guru itu mendidik, tidak hanya mengajar saja. Jadi jika ada siswa yang curang, jika ada siswa yang malas, jika ada siswa yang bandal, kadang guru harus menegurnya. Kadang teguran itu bisa dilakukan dengan hukuman fisik. Kadang juga dengan kata-kata pedas. Tapi terkadang hukuman ini diterjemahkan oleh banyak orang, oleh oknum dengan sangat berbeda. Sangat berbeda. Misalnya orang tua justru memulisikan gurunya. Takut gurunya berhubungan dengan polisi, takut gurunya berhubungan dengan kejaksaan, dengan kehakiman, maka mau tak mau guru tersebut tidak melakukan tugasnya dengan baik. Jadi kalau ada siswa yang malas saja belajar, yang amburadul sikapnya, dia tidak peduli. Jadilah guru kami seperti ini bermental kuli. Artinya bermental kuli hadir saja ke depan kelas, siswa bahagia dengan ribut, tidak dipedulikan. Yang penting siswa bahagia, orang tua bahagia karena tidak dihukum anaknya, tidak ditegur anaknya, maka jadilah sistemnya seperti itu. Saya pikir masalahnya ada pada sistemnya itu. Andai semua sistem itu sepakat untuk mengarahkan anak didik, barangkali akan hal yang berbeda akan tercapai. Karena seperti tadi, kualitas guru sekolah negeri tidak kalah jauh. Bahkan sebenarnya untuk tidak mengatakan jauh lebih baik. Tetapi sistemnya tidak mendukung. Di sekolah swasta berlabel swasta yang favorit kekerasan sebenarnya, saya pikir ada. Begitu siswanya melakukan kesalahan, taruhannya adalah barangkali dipecat, barangkali ditenggal kelaskan, barangkali dihukum. Kalau di kita, siswanya bandel dihukum, orang tua gurunya justru kadang yang dihukum. Dengan mobilisasi masalah, mobilisasi media masalah, guru akhirnya menjadi mental kuli. Kamu duduk siswa-siswa di situ dengan tenang, kami duduk dengan tenang, orang tua pun dengan tenang. Hasilnya pun yaudah, dalam tenang-tenang begitu saja. Itulah ekosistem yang salah. Ekosistem. Andai semua pihak ini saling mendukung, barangkali seperti yang tadi saya ucapkan, hal berbeda akan terjadi. Masalahnya, memang saya katakan tidak semua orang tua seperti ini. Tidak semua. Ini hanya oknum. Ibaratnya ini ibarat nyamuk. Satunya nyamuknya, kawannya yang banyak. Oknumnya pun satu, tetapi yang mendukung oknum itu yang sangat banyak. Sudah sering kita dengar bahwasanya hanya karena guru menegur siswa yang bandel, maka dia dipolisikan. Orang tua akan menjawab dengan rumus-rumus seperti ini, dengan kata-kata seperti ini. Apa hakmu sebenarnya untuk menghukum anakku? Sementara saya orang tuanya tidak pernah menghukum anakku. Itu adalah kata-kata pamungkas yang selalu disampaikan orang tua. Sebenarnya andai guru mau menjawab, sebenarnya ada kata-kata yang bisa dijawab dengan kata-kata yang sama kuatnya. Apa hak anakmu untuk mengganggu saya bekerja? Itu kan bisa sebenarnya. Apa hak anakmu untuk menghina saya ketika bekerja? Sebenarnya sama saja. Apa hak anakmu mengganggu orang-orang lain untuk belajar? Sebenarnya sama saja. Tetapi sepertinya guru sejauh ini, ya, daripada berurusan dengan pihak-pihak birokrat atau pihak-pihak polisi, lebih baik diam saja. Itulah sebabnya mengapa saya pikir kualitas pendidikan sekolah negeri, ya begitu-begitu saja. Saya pikir begitu. Memang para pengamat pendidikan, sekali lagi pengamat pendidikan, barangkali mereka ahli pendidikan, mengatakan bahwasanya tidak saatnya lagi saat ini digunakan kekerasan dalam sistem pendidikan. Tidak saatnya lagi. Memang banyak teori yang mengatakan itu. Tidak saatnya lagi kekerasan dilakukan dalam sistem pendidikan. Tetapi kita berpikir logis. Kalau memang sudah tidak saatnya lagi kekerasan, untuk apa ada polisi? Untuk apa ada polisi? Polisi adalah ada untuk menegur, menghukum kita secara fisik. Selain mengawasi kita, jika ada yang bersalah. Begitu juga kejaksaan, begitu juga dengan hakim.
Kita semua. Andai semua kata-kata, andai semua bisa dibereskan dengan kata-kata nasihat, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada hakim, tidak perlu ada jaksa. Sama saya pikir, andai tidak perlu lagi kekerasan dalam pendidikan. Saya tidak sedang mendukung kekerasan dalam pendidikan. Saya tidak sedang mendukung. Tapi andai misalnya tidak dibutuhkan lagi kekerasan dalam pendidikan, hanya beres dengan kata-kata, saya pikir itu sangat mustahil. Sangat mustahil terjadi. Karena ada kecerdasan berganda. Apa artinya kecerdasan berganda? Kecerdasan berganda artinya bisa jadi seseorang siswa tidak pandai matematika tapi pandai bahasa Indonesia. Bisa jadi dia tidak pandai bahasa Indonesia tapi pandai kesenian. Itu kecerdasan berganda. Cara menghadapi siswa seperti ini berbeda. Ada siswa yang tuntas hanya dinasihati dengan kata-kata. Ada siswa hanya dikasih tahu dengan kata-kata tuntas. Tetapi ada siswa yang harus disentuh dulu, disentuh pundanya. Ada siswa yang harus diejek dulu. Ada dulu siswa yang harus dihukum. Berbagai pendekatan yang harus kita gunakan. Andai semua kita samakan semua hanya dengan mulut, dengan kata-kata, saya pikir itu artinya kita tidak mengakui kecerdasan berganda setiap orang. Kita tidak mengakui keunikan setiap orang. Saya ingat dulu kata-kata orang sukses dulu. Saya tidak tahu ini betul atau tidak, itu hanya sebatas nostalgia atau tidak. Kata mereka bahwasanya kunci kesuksesan mereka adalah karena rotan guru. Andai rotan guru tidak ada, barangkali mereka tidak sukses. Saya mengambil hikmahnya bahwa ada baiknya kekerasan itu diterapkan dalam pendidikan, tentu dengan batas atau dosis tertentu. Jika guru dan orang tua sepakat. Kenapa saya katakan ada gunanya kekerasan dalam sistem pendidikan? Karena guru sebenarnya adalah kaum-kaum terdidik. Mereka bukan preman. Ibaratnya rotan bagi mereka bukan untuk menyakiti. Rotan bukan untuk menyakiti. Itu hanya digunakan bagi orang tertentu saja, tidak semua orang. Tidak semua orang. Memang saat ini ada merdeka belajar. Merdeka belajar, apa artinya merdeka belajar? Siswa bebas untuk belajar, guru hanya fasilitator, hanya motivator. Tapi saya pikir merdeka belajar dalam konteks kita belum cocok. Harus ada dulu rotan. Dicambuk dulu satu orang, maka yang lain akan mengikuti. Masalahnya, apakah orang tua mau kembali kepada sistem yang lalu ini, yang terbukti memang katanya lebih berhasil dari berbagai komentar yang saya baca? Maukah kita orang tua untuk sepakat kembali bersama guru bagaimana mengarahkan anak didik? Ataukah kembali kita kepada masalah klise, bahwasanya saya sebagai orang tua saja tidak pernah menghukum anak-anak saya. Apa hakmu untuk menghukum anak saya? Walau sebenarnya rumus itu bisa dijawab oleh guru. Saya sedang menjalankan tugas saya untuk mendidik orang lain. Apa hak anakmu mengganggu saya? Saya orang tua, apa hak anakmu yang masih kecil menghina saya? Sebenarnya bisa, tetapi guru saya pikir tidak sampai pada pemikiran seperti itu. Jadi efek-efek terjauhnya sejauh ini adalah guru menjadi bermental kuli. Untuk mengatasi pendidikan ini, meningkatkan kualitas pendidikan ini sebenarnya perlu keselarasan antara orang tua dan guru. Lagi pula kalau kita bandingkan misalnya dengan sekolah swasta atau katakanlah sekolah DEL saat ini. Ketika mereka kemudian gagal, saya pikir itu kegagalan yang sangat luar biasa. Karena ongkos yang digunakan di sekolah DEL itu sangat luar biasa. Barangkali 3 tahun saya pikir ratusan juta ludes. Jika ratusan juta ini kalau tidak berhasil lagi, barangkali jelek sekali sekolah DEL itu. Andai hal itu dimasukkan ke sekolah negeri, saya pikir bagaimana caranya? Apakah hal yang sama akan terjadi juga? Itu saya pikir di samping itu birokrasi pendidikan harus berubah mentalnya. Bagi guru PNS, pegawai negeri sipil, terlalu banyak administrasi yang harus dikerjakan guru. Terlalu banyak. Kadang mereka dipimpong ke sana kemari, akhirnya tugas mengajar mereka habis tersita. Saya pikir bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah ekosistem ini yang harus dirapikan. Apa artinya ekosistem itu? Orang tua bersama guru sepakat untuk mendukung anaknya. Apapun yang dilakukan guru terhadap anaknya, ayo dukung. Karena
Guru itu bukan preman, guru itu kaum berpendidikan. Jika mereka menggunakan rotan, rotan ini bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengarahkan. Dan tidak mungkin saja guru begitu datang ke kelas langsung membawa rotan dipukul satu-satu. Tidak mungkin, pasti ada sebabnya. Rotan dalam titik tertentu bisa kita anggap sebagai jalan motivasi untuk mendidik. Motivasi tidak selalu dengan kata-kata. Saya sendiri, jika ada orang yang berkata-kata menasihati saya muak. Karena bagi saya itu bukan motivasi, itu adalah bualan. Bagi orang lain itu motivasi, tapi bagi saya enggak. Jadi saya menganggap barangkali ada siswa seperti saya, begitu saya menasihati, mereka akan menerjemahkan, oh, Bapak ini sedang membual. Barangkali seperti itu. Demikianlah teman-teman, bagaimana memajukan pendidikan. Yang pasti kalau dibandingkan negeri sama swasta, kita mengakui bahwa swasta lebih baik. Tetapi itu bukan karena kualitas gurunya, kualitas sistemnya lebih terarah. Lagi pula di satu pihak kita harus mengakui cost yang digunakan, ongkos yang digunakan di swasta jauh lebih baik, lebih banyak. Seperti tadi kalau kita bandingkan ke sekolah DL, barangkali 3 tahun mereka mengeluarkan 100 juta lebih. Sungguh sangat tidak masuk akal jika kita mengeluarkan 100 juta lebih malah tidak berhasil. Begitu saya pikir. Terima kasih teman-teman. Semoga kita sepakat, semoga pikiran kita terbuka bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kita masing-masing. Salam.